Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul tentang konsep diri. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, saya sendiri Putri Fayanti Nurjana dengan NIM 206200134 dan Milna Hawalatal Jannah dengan NIM 206200126 dan yang terakhir Nisa Arahmah dengan NIM 206200127. Kami akan mempresentasikan makalah kami yang berisi tentang beberapa subbab. Yang pertama tentang pengertian konsep diri, yang kedua jenis konsep diri, yang ketiga tujuan konsep diri, yang keempat pengaruh konsep diri terhadap prestasi, dan yang terakhir faktor-faktor yang mempengaruhi konsep diri. Langsung saja saya akan menjelaskan tentang pengertian konsep diri. Konsep diri adalah pandangan dan perasaan tentang diri. Persepsi diri bisa bersifat psikologi, sosial, dan fisik. Konsep ini bukan hanya gambaran diri meliputi apa yang dipikirkan dan apa yang dirasakan tentang diri. Menurut Roger, konsep diri menggambarkan persepsi individu tentang dirinya sendiri dan hubungannya dengan objek atau orang lain di lingkungannya. Sedangkan Mead mendefinisikan diri sebagai perasaan, pandangan, dan penilaian individu mengenai dirinya yang didapat dari hasil interaksi dengan lingkungan sekitarnya. Konsep diri dapat mempengaruhi pembentukan lingkungan orang tersebut, karena konsep diri akan membantu kita untuk bisa mengekspresikan diri yang berada di lingkungan yang akan berinteraksi langsung dengan masyarakat. Berdasarkan pengertian yang saya jelaskan tadi, maka dapat disimpulkan bahwa konsep diri adalah pandangan kita mengenai siapa, apa, serta bagaimana diri kita sendiri. Pandangan tersebut mulai dari identitas, cita-cita diri, harga diri, ideal diri, gambaran dari serta peran diri kita yang diperoleh melalui interaksi diri sendiri maupun dengan orang lain. Selanjutnya, saya serahkan kepada pemateri selanjutnya. Baik, saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu tujuan konsep diri. Konsep diri memiliki peranan penting dalam menentukan perilaku individu dalam memandang dirinya. Manfaat dari mengetahui konsep diri adalah individu bersikap optimis, percaya diri, senantiasa berpikir dan bersikap serta berperilaku positif. Dengan mengetahui konsep diri, individu diharapkan belajar untuk memandang bahwa kegagalan bukanlah akhir dari segalanya. Dengan kegagalan, kita bisa memperbaiki diri untuk menjadi lebih baik ke depannya dan dapat meraih sesuatu yang kita inginkan. Selain itu, dengan mengenal konsep diri, individu bisa melakukan perubahan positif guna mencapai kehidupan yang lebih baik lagi. Selanjutnya, adapun jenis-jenis konsep diri, yaitu konsep diri positif. Ciri-ciri individu yang memiliki konsep diri positif adalah yang pertama, menganggap orang lain sama dengan dirinya. Yang kedua, punya keyakinan mampu mengatasi bermacam masalah. Yang ketiga, bisa menerima pujian tanpa merasa malu. Yang keempat, punya kesadaran bahwa orang lain punya perasaan, keinginan, dan perilaku yang belum tentu diterima semua anggota masyarakat. Yang kelima, keinginan dan kemampuan dalam memperbaiki diri sendiri. Selanjutnya, konsep diri negatif. Ciri-ciri individu yang memiliki konsep diri negatif yaitu yang pertama, merasa pesimis setiap kali menghadapi persaingan. Yang kedua, sangat sensitif terhadap kritikan. Yang ketiga, responsif terhadap pujian. Yang keempat, cenderung bersikap hiperkritis. Yang kelima, punya perasaan tidak disenangi oleh orang lain. Yang keenam, responsif sekali terhadap pujian. Walaupun ia mungkin berpura-pura menghindari pujian, ia tidak dapat menyembunyikan antusiasmenya pada waktu menerima pujian. Baiklah, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Mbak Nisa Arahmah, yaitu tentang pengaruh konsep diri terhadap prestasi.
Konsep diri atau self-concept merupakan hal yang sering dibahas serta dianggap besar pengaruhnya terhadap tingkah laku seseorang. Hal tersebut dikarenakan konsep diri adalah persepsi atau penilaian seseorang terhadap dirinya. Penilaian tersebut merupakan keyakinan seseorang mengenai dirinya yang meliputi gambaran mengenai fisiknya, psikis, sosial, dan prestasinya. Selain itu, konsep diri juga terbentuk berdasarkan pemikiran, perasaan, dan pengalaman atau emosional individu mengenai dirinya sendiri. Konsep diri yang dipunyai seseorang akan turut menentukan bagaimana ia menerima, merasakan, dan merespon lingkungannya. Seseorang yang berpikir bahwa dirinya kurang baik, maka ia akan menganggap remeh dirinya, serta selalu membayangkan kegagalan di setiap usaha yang dia lakukan. Selanjutnya, ia akan enggan untuk mencoba mengatasi kesulitan yang dihadapi. Tingkah laku tersebut menunjukkan sebuah keyakinannya bahwa orang tersebut tidak mempunyai kemampuan untuk melakukan sesuatu usaha dengan sebaik mungkin. Baik, untuk materi yang selanjutnya adalah tentang faktor-faktor yang mempengaruhi konsep diri. Untuk faktor-faktor yang mempengaruhi konsep diri ada beberapa. Yang pertama adalah faktor pola asuh keluarga. Pola asuh keluarga sendiri ini ada beberapa macam. Yang pertama adalah pola asuh permisif, yang kedua pola asuh otoriter, yang ketiga adalah pola asuh demokratis. Dan untuk faktor yang kedua mempengaruhi konsep diri adalah pengalaman. Pengalaman di sini merupakan suatu bentuk emosi, perasaan, tindakan, dan kejadian yang pernah individu rasakan dan bermakna dan meninggalkan kesan dalam hidup seseorang. Ada beberapa contoh pengalaman. Yang pertama adalah kegagalan, yang kedua depresi, yang ketiga keberhasilan. Untuk faktor yang ketiga yang mempengaruhi konsep diri adalah lingkungan. Manusia tumbuh dan berkembang di dalam lingkungan. Lingkungan tidak bisa dipisahkan dari manusia. Lingkungan selalu mengitari manusia dari waktu ke waktu, dari lahir sampai meninggal. Seseorang yang pernah mengalami kejadian-kejadian yang bersifat memaksa pada dirinya, mau tidak mau harus mengikuti atau menuruti apa yang diinginkan oleh lingkungan tempatnya berada. Seringkali karena belum mempunyai pendirian dan kepribadian yang kuat, maka biasanya seseorang menuruti apa yang diinginkan oleh lingkungan dan harus melakukannya. Faktor yang keempat yang mempengaruhi konsep diri adalah sosial ekonomi. Sosial ekonomi merupakan suatu yang mendasari perbuatan seseorang untuk memenuhi dorongan sosial yang memerlukan dukungan finansial yang berpengaruh pada kebutuhan hidup sehari-hari. Status sosial mempengaruhi bagaimana penerimaan orang lain terhadap dirinya. Penerimaan lingkungan dapat mempengaruhi konsep diri dari seseorang. Untuk faktor yang kelima adalah reaksi dari orang lain. Ketika Anda menjalankan kehidupan sehari-hari, orang akan memandang individu sesuai dengan pola perilaku yang ditunjukkan mereka sendiri. Steve Sullivan dalam Jalaluddin Rahmat pada tahun 1996 mengatakan dengan jelas bahwa jika Anda ingin diterima, dihormati, dan juga disenangi, maka Anda harus ikut menghormati, menerima, dan juga membuat orang lain merasa diterima oleh kita. Sebaliknya, bila orang lain selalu meremehkan diri sendiri, maka Anda tidak bisa menyalahkan diri sendiri saja. Itulah konsep diri yang tepat dan benar. Sekian presentasi dari kelompok kami. Maaf jika ada salah kata dan semoga materi yang kami sampaikan bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.